Acara selanjutnya, sambutan Wali Nagari Bapak Asril Ferry. Para Bapak silakan. Satu dua tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di weekend di Sabtu yang ceria ini suatu rahmat bagi tanah Nagari Sikucur. Dengan sangat bangga sekali kami menerima kegiatan bakti farmasi dari mahasiswa UNAN angkatan ke-35 ya, yang semestinya 38 karena terskip oleh Covid 3 tahun menjadi 35. Mudah-mudahan kegiatan bakti farmasi yang dilaksanakan oleh teman-teman sahabat-sahabat muda mahasiswa menjadi salah bentuk jalan dharma baktinya kepada masyarakat, wabil khususnya di Nagari Sikucur. Meskipun kegiatannya hanya dilaksanakan 3 hari, kami berpesan mudah-mudahan 3 hari ini adalah waktu yang sangat panjang untuk teman-teman mahasiswa, meskipun bagi kami di Nagari Sikucur itu adalah waktu yang sangat pendek. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan baik yang menelurkan perbuatan-perbuatan baik, yang menelurkan sejarah-sejarah baik yang bisa dikenal dan dikenang esok oleh masyarakat kita di Nagari Sikucur. Selawat dan beserta salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana Rasulullah adalah sebaik-baik suri tauladan. Suri tauladan di dalam memimpin agama Allah maupun di dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik pada masanya. Mudah-mudahan anak-anak muda, sahabat-sahabat muda mahasiswa yang datang pada hari ini adalah sahabat-sahabat muda yang nantinya akan menjadi nama-nama besar pada masanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Dekan Wakil Dekan Fakultas Universitas Andalas, Pak Prof. Dr. Apoteker Yusri Alfi sudah berkenan hadir di kampung kita. Selanjutnya yang kami hormati Gubernur BEM Farmasi UNAN, Bung Fahri Ramadan. Kalau hari ini labelnya Gubernur UNAN ya farmasi, kita doakan bersama nanti label ini akan kita perbesar menjadi Gubernur Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin, dengan membawa alma mater dari UNAN. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pelaksana Bakti Farmasi 2022 angkatan ke-35 ya, Adinda Farid, tadi dengan pidato sambutannya yang sangat luar biasa. Kepada selanjutnya sahabat-sahabat muda mahasiswa yang lebih kurang, kata panitia tadi lebih kurang 250 ya, peserta farmasi UNAN tahun 2022. Sahabat-sahabat muda yang kami menyebutnya adalah surat untuk masa depan. Hari ini persiapkan mental Anda, persiapkan ilmu Anda, karena di masa depan
Anda-andalah nanti yang akan menyambut estafet kepemimpinan di bangsa ini. Selanjutnya yang kami hormati dari kelembagaan pemerintah nagari turut hadir bersama kita pada hari ini. Ada Ketua LPM dari Nagari Sekucur, Pak Edi Apa yang duduk di ujung sana. Ada dari Wakil Ketua Karang Taruna kita, Hermanto Juliasman, yang pakai baju hitam Explorer, baru saja dipulangkan dari kegiatan pelatihan. Selanjutnya kami hormati Wali Korong Nagari Sekucur yang turut hadir, lembaga-lembaga dari PKK, kader-kader yang kita perintahkan untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan bakti sosialnya. Yang kami hormati Pak Kapolsek Lima Ketua Kampung Dalam yang diwakilkan melalui Bang Danit yang duduk di depan beserta dengan Pak Babin Kamtibmas Bang Nur Afdal yang selalu standby di dalam barisan, ya Bang Nur Afdal ya. Ya, Bang Nur Afdal ini Pak Waka, beliau dari pasukan, dari Brimob yang diturunkan untuk menjadi Babin Kamtibmas. Jadi kalau mental pasukan itu selalu standby di area. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kami hormati Kakanda Kepala Sekolah SD 03 Lima Koto Kampung Dalam, di mana di SD ini Pak Wakil Ketua Dekan adalah tempat saya besar. Di sini saya sekolah dulu, dan alhamdulillah di sini juga menjadi jalan pengabdian bagi kita menjadi wali nagari terpilih semenjak tahun 2021 kemarin hingga tahun 2027 ke depan. Selanjutnya yang kami hormati hadirin hadirat masyarakat Nagari Sekucur, senior-senior dari Civitas dari UNAN yang hadir dan bergabung bersama kita di pagi yang berbahagia ini. Terima kasih sudah datang dan bergabung bersama kita dalam kegiatan Bakti Farmasi 2022 dengan mengangkat tema mengabdi bersama untuk masyarakat yang cerdas dan sehat. Baik teman-teman, sahabat muda dan masyarakat, kalau untuk UNAN kita tidak pernah meragukannya lagi. Seperti yang kita bahas bersama Pak Wakil Ketua Dekan, UNAN itu adalah kampus besar dengan nama yang besar. Adalah satu-satunya kampus yang pertama hadir di Pulau Sumatera yang namanya langsung diberikan oleh Bung Hatta di tahun 56 kalau tidak salah ya, 66 tahun yang silam. Kampus Universitas UNAN satu-satunya berdiri pertama di Pulau Sumatera ini, di mana UNAN itu menjadi kebanggaan, bukan hanya saja kebanggaan bagi Ranah Minang, tapi kebanggaan pada masa itu untuk pertama kalinya ada universitas di negeri ini. Makanya untuk itu kepada sahabat-sahabat muda, mohon menjaga label yang begitu mahal ini, label yang sudah saja sejak lama berdiri di Ranah Minang ini, menjadi kebanggaan Ranah Minang dan mungkin menjadi kebanggaan kita di Indonesia. Bahkan kita melihat pun posisi terakhirnya Pak Wakil Dekannya, kalau tidak salah UNAN itu masuk sederetan 60 kampus terbaik di Asia Tenggara. Nah itu luar biasa. Artinya teman-teman mahasiswa yang hadir melabelkan kampus hijau ini, yang katanya kampus Power Ranger ini, ya ada yang menyebutnya kampus Power Ranger ya UNAN ini, maka berbanggalah teman-teman sudah berada di koordinat yang benar. Tinggal lagi membenarkan mentalnya. Kalau koordinat itu sudah benar, karena UNAN itu sudah banyak menciptakan nama-nama besar. Siapa yang tidak tahu dengan Prof. Dr. Saldi Isra? Ada yang nggak tahu dengan Prof. Dr. Saldi Isra? Itu alma maternya hijau. Siapa yang tidak tahu dengan Prof. Dr. Yuliandri SHMH? Kenal nggak dengan Yuliandri SHMH? Siapa? Pak Rektor. Itu pakar hukum yang terkenal di Indonesia, sekarang menjadi jalan pengabdiannya di UNAN. Indra Safri, pelatih sepak bola pun juga berlabel UNAN. Bahkan mantan Menteri Dalam Negeri kita Pak Gamawan Fauzi juga berlabelkan UNAN. Artinya banyak nama-nama besar yang berlabelkan UNAN yang menjadi sejarah-sejarah di dalam perjalanan kampus ini. Artinya yang perlu pesan yang kami sampaikan di sini kepada teman-teman dan sahabat muda, banyak UNAN melahirkan sederetan
nama-nama besar yang mesti nama-nama besar ini tidak hanya hidup dalam sejarah. Mestinya sejarah ini disambung oleh teman-teman muda kita. Kalau hari ini dikenal dengan orang-orang yang generasi-generasi di atas kita, harapannya ke depan generasi kita yang membangun sejarah ini. Karena kalau kita lihat di dalam perjuangan dan pergerakan bangsa ini kepada sahabat-sahabat muda, bahkan sederetan tokoh-tokoh elit pendiri bangsa ini banyak yang melaksanakan pergerakannya, pengabdiannya, berbuat berdampak untuk bangsa ini di usia muda. Kita contohkan saja kepada Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Beliau menjadi pimpinan Partai PNI di usia 26 tahun, Pak Gub. Ya, Soekarno itu 26 tahun usianya sudah menjadi pimpinan PNI. Kita lihat Bung Hatta di wakil presiden. Wakil presiden kita Bung Hatta yang pertama itu di usia 21 tahun sudah menjadi pimpinan redaksi di negeri Belanda. 21 tahun lah. Yang ketiga kita contohkan lagi Syahrir. Siapa yang dagang Syahrir? Salah satu pendiri bangsa yang tidak bisa kita pisahkan namanya dari Syahrir. Syahrir itu di usia 19 tahun sudah mendirikan Sekolah Rakyat Cahaya di Kota Bandung. Artinya di sini yang perlu kami sampaikan, banyak contoh dari bahkan pendiri-pendiri bangsa ini yang sudah melaksanakan pergerakan, yang sudah melihatkan baktinya kepada masyarakat dan bangsa ini. Mereka memulainya di usia muda. Tapi Pak Gubernur, hari ini kita melihat anak-anak muda kita sedang terjadinya missing link. Mereka terlalu empuk berselimutkan sejarah yang manis. Mereka pernah bangga punya orang-orang besar pada zaman dahulunya, tetapi mereka sekarang hanya sekedar memanjangkan kuku untuk melenggak-lenggokkan kecantikannya. Hari ini Indonesia, daerah kita, Padang Pariaman, bahkan Nagari Sekucur butuh pertolongan sebanyaknya tangan-tangan kebaikan yang dimulai oleh anak-anak muda. Jangan menjadi penghamba masa lalu yang berselimutkan sejarah yang empuk. Kita hidup hari ini, buka mata kita, perlebarkan penglihatan pendengaran kita. Mari kita berbuat dan berdampak selagi kita mulai di usia muda pada kesempatan hari ini. Jangan berselimutkan sejarah, itu pesannya. Artinya di sini jangan sampai terlena sahabat-sahabat muda melihat sepeda ontel yang terpajang di museum. Sepeda ontel pernah jaya pada masanya, cuma sekarang berada di museum, Bapak-bapak dan Ibu. Ini hidup hari ini, hidup realisasi hari ini. Makanya dari ini kita mengajak kepada sahabat-sahabat muda, ketika berlabelkan nama kampus yang besar, artinya kami sampaikan sahabat-sahabat muda sudah berada di koordinat yang benar. Sekarang apa kekurangan kita? Perbaiki mental kita. Kami yakin dan percaya kalau bentukan dari UNAN tidak kita ragukan lagi kemampuan, keilmuan dan fasilitasnya. Tinggal kita menyiapkan mental anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang bermental baik dan bukan anak-anak muda yang bermental pecundang, yang hanya bisa bersembunyi di balik-balik layar, hanya bersembunyi di balik-balik batu ketika melihat keadaan Indonesia pada saat ini tidak baik-baik saja. Artinya di sini saya sedikit berfilosofi, Pak Wakil Ketua, Pak Isti. Kita mau mengingatkan kepada teman-teman, kenapa singa itu menjadi raja hutan? Tahu kan dengan singa? Kenapa singa menjadi raja hutan? Apakah singa jenis hewan yang badannya lebih besar? Tidak ya, ada gajah yang lebih besar badannya daripada singa. Apakah singa larinya paling kencang di antara hewan-hewan yang lain? Jawabannya tidak bisa kita bantahkan dengan fakta. Macan tutul larinya jauh lebih kencang daripada singa. Apakah singa adalah jenis hewan yang tingginya lebih tinggi dari hewan-hewan yang lain? Kita bantahkan lagi dengan fakta. Jerapah adalah hewan yang paling tinggi daripada hewan-hewan yang lain. Lantas kenapa singa dilabeli sebagai raja hutan? Dia tidak bisa berlari sekencang macan tutul, singa tidak sebesar gajah, dan singa tidak setinggi jerapah, tetapi bisa dilabeli sebagai raja hutan.
Jawabannya sederhana teman-teman. Jawabannya singa memiliki mentalitas yang baik. Ya, meskipun gajah badannya besar, tapi mentalnya tidak sebaik singa. Gajah akan merinding ketika mendengar singa datang. Itu fakta enggak? Ketika datang segerombolan singa, gajah sudah mengambil ancang-ancang untuk lari. Padahal singa itu belum melaksanakan pergerakan apa-apa, tetapi ketika mendengar nama singa, orang bakalan kocar-kacir lari. Artinya di sini singa memiliki mentalitas yang baik, semangat yang baik untuk berkompetisi di dalam kehidupannya. Selain memiliki mental yang baik, singa hidupnya itu di tengah savana yang luas, di ruangan terbuka. Singa tidak pernah bersembunyi di balik lebatnya pepohonan hutan. Singa hidupnya di alam terbuka, dia terbuka untuk siapapun. Terbuka untuk generasi masa depan, terbuka untuk generasi tua, bahkan terbuka berkomunikasi dengan apapun. Justru itulah yang membuat singa bermental baik dan memiliki semangat yang baik sehingga bisa dilabeli raja hutan. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada sahabat-sahabat muda dari beberapa contoh dan sampel yang kita sampaikan di atas adalah menjadi tuntunan sejarah bagi kita. Mari kita perbaiki mental generasi muda kita ini menjadi mental yang memiliki daya saing yang baik untuk negeri yang kita cintai ini. Apalagi sekarang pasca dampak berat COVID-19, seluruhnya terkontraksi ya teman-teman. Ekonomi kita turut terkontraksi. Gejala-gejala sosial di tingkat masyarakat kita ikut terkontraksi terdampak dari COVID-19. Di sini bangsa kita butuh sahabat-sahabat muda. Sahabat-sahabat muda yang telah dibekali ilmu pengetahuan dari kampus, sahabat-sahabat muda yang sudah dimumpuni oleh berbagai macam keilmuan-keilmuan. Ayolah kita bantu negara kita bantu bangsa kita untuk menerapkan ilmu-ilmu di tengah masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Bakti Formasi 2022 ini, kita terbuka di pemerintahan Nagari Sikucur dan masyarakat Nagari Sikucur. Sekali lagi, meskipun 3 hari ini adalah 3 hari yang pendek bagi kami di Sikucur bisa berkomunikasi dengan teman-teman, tapi jadikanlah 3 hari ini menjadi waktu yang panjang bagi teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif di Nagari Sikucur. Akhirnya hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Selamat berdharma bakti. Pemerintahan dan masyarakat Nagari Sikucur senang dan terbuka bisa berkomunikasi dan bercengkrama dengan teman-teman mahasiswa. Kita jadikan 3 hari ini 3 hari yang lama. Kita jadikan 3 hari ini 3 hari yang dikenal oleh sejarah bahwasanya UNAN pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik dan menjadi best practice untuk Nagari Sikucur di masa yang akan mendatang. Kami sudahi dengan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Siang sari